Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila Dusanti, nomor induk mahasiswa 1908107025. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6 kelas A. Video ini diajukan untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh dosen Ibu Fatimah MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita tepuk jari dulu lalu dilanjutkan untuk berdoa ya. Yuk kita tepuk jari dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, mari kita berdoa. Silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa ya. Selesai. Alhamdulillah. Sekarang coba tengok kanan kirinya ya, temannya ada yang tidak hadir atau tidak. Wah, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, semuanya hadir. Sekarang ibu minta kalian berdiri dulu yuk untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siapa yang mau mimpin? Ya, silahkan Rina mimpinnya. Terima kasih Rina, silahkan kembali ke tempat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat pagi dulu ya, biar kita tetap konsentrasi dan semangat. Nanti kalau ibu bilang semangat pagi, kalian cukup jawab pagi, pagi, pagi. Semangat pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Nah seperti itu, ibu ulangi ya. Semangat pagi, 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 pagi. Semangat pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Lalu dilanjutkan untuk tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Sore. Semoga semangat kalian dapat berlangsung dari awal sampai akhir nanti ya. Nah, jangan lupa juga untuk belajar yang sungguh-sungguh agar cita-cita kalian tercapai. Oke, selanjutnya di sini ada yang masih ingat atau tidak? Minggu kemarin kita belajar mengenai materi apa ya? Ya, betul sekali Rizka. Minggu kemarin kita telah belajar tentang tematik, yaitu tema ke-9, subtema kedua, benda dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema ke-9, yaitu benda-benda di sekitar kita. Subtema ketiga, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran ke-1. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan membaca dan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui pengertian iklan, tujuan iklan, dan bentuk-bentuk iklan. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan isi teks paparan iklan dalam media cetak. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui zat tunggal dan zat campuran, serta siswa dapat mengelompokkan benda-benda ke dalam unsur atau senyawa yang tepat. Selanjutnya di sini ada yang tahu atau tidak apa sih iklan itu? Ya, betul sekali Sinta. Iklan itu adalah sebuah promosi barang atau jasa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai iklan. Lalu kalian dengarkan dan amati dengan cermat ya. Yang pertama yaitu pengertian iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, mempromosikan suatu produk, barang atau jasa kepada khalayak ramai atau orang banyak. Adapun tujuan iklan yaitu yang pertama, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk, barang atau jasa. Yang kedua, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk, barang atau jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli atau memakai suatu produk, barang atau jasa. Yang keempat, memberikan informasi tentang produk, barang atau jasa. Yang kelima, menarik khalayak ramai. Ciri-ciri iklan yang benar yaitu yang pertama, informatif. Yang kedua, komunikatif. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Yang terakhir yaitu menarik. Bentuk-bentuk iklan itu ada dua. Yang pertama, iklan berbentuk kolom. Yang kedua, iklan baris.
Nah, selanjutnya kita amati gambar yang ada di depan ini ya anak-anak, yang berjudul "Semua berawal dari kita, awal yang baik, akhir yang baik". Di gambar tersebut ada seorang yang lagi minum air dan ada yang membuang botolnya ke dalam tempat sampah. Anak-anak, setelah kita mengamati iklan tersebut, sekarang kita menjawab pertanyaan yang ada pada iklan tersebut. Pertanyaan yang pertama, produk apa sih yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Ada yang mau coba jawab? Ya, betul sekali Rani. Jawabannya, produk yang ditawarkan berupa minuman dalam kemasan dengan merek Aquada. Yang pertanyaan yang kedua yaitu, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Ada yang mau coba jawab? Ya, betul sekali Reno. Yang terdapat yaitu nama produk, gambar yang menarik, dan kalimat iklan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana kesimpulan tentang isi teks paparan iklan tersebut? Ada yang mau coba jawab? Ya, betul sekali Sinta. Jadi iklan tersebut menawarkan tentang minuman kemasan Aquada. Iklan pada gambar mengajak kepada halayak untuk minum minuman Aquada tersebut. Baik, kemudian Ibu di sini akan menjelaskan bentuk-bentuk iklan. Yang pertama yaitu ada iklan baris. Apa sih iklan baris itu? Jadi iklan baris yaitu iklan kecil atau iklan singkat berisi penawaran informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Baik, adapun ciri-ciri dari iklan baris yang pertama yaitu terdiri dari 2-3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya berupa informasi yang pentingnya saja. Yang kedua yaitu berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Yang ketiga, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran yang kecil. Yang keempat, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi oleh sang pembeli. Yang kelima, tidak menggunakan ilustrasi gambar. Dan yang terakhir, biaya pemasangan tergolong murah. Baik, di sini Ibu telah menyediakan contoh dari iklan baris. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan sudah Ibu jelaskan ciri-ciri dari iklan baris, yaitu ada 2-3 baris dan berisi hanya informasi pentingnya saja, nomor telepon yang bisa dihubungi oleh sang pembeli. Contohnya seperti ini, atau Ibu punya satu lagi seperti ini. Kemudian bentuk-bentuk iklan yang kedua yaitu ada iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pembuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Nah, ciri-ciri dari iklan kolom yang pertama yaitu terdiri dari ilustrasi atau gambar atau foto atau bagian dan kata-kata. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh satu halaman koran atau surat kabar. Yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, bujukan untuk membeli barang atau produk dan jasa yang ditawarkan. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh dari iklan kolom yang biasanya ada di koran atau ada di majalah. Seperti ini contohnya. Sesuai apa yang tadi sudah Ibu sebutkan dalam ciri-ciri iklan kolom. Jadi contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya Ibu juga mempunyai satu lagi contoh dari iklan kolom. Nih, yang berjudul udara segar tanpa asap rokok. Jadi di sini setiap orang punya hak untuk menghirup udara segar baik di tempat umum, tempat kerja, di rumah dan di tempat ibadah. Di sini Ibu telah menyediakan pertanyaan untuk iklan ini. Pertanyaan yang pertama, apa maksud dan tujuan dari iklan ini? Ada yang mau coba jawab? Jadi siapa? Ya, betul sekali Benny.
Jadi, maksud dan tujuan dari iklan ini yaitu untuk mengajak kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan dengan cara tidak merokok di tempat-tempat yang sudah disebutkan tersebut. Nah, di tempat ini ya anak-anak, tidak boleh di tempat umum, tempat kerja, di dalam rumah, atau di tempat ibadah. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Termasuk bentuk iklan apa jika ini dimuat dari surat kabar? Nah, ada yang mau coba jawab? Ya, betul sekali. Contoh iklan ini termasuk ke dalam iklan kolom. Kemudian yang ketiga yaitu jelaskan kesimpulan isi teks paparan iklan ini. Ada yang mau coba jawab? Ya, betul sekali Rizka. Jadi kesimpulan iklan ini berisi tentang himbauan atau ajakan untuk menjaga kesehatan lingkungan dengan cara tidak merokok di tempat umum, di tempat kerja, di dalam rumah, dan di tempat ibadah. Berikutnya kita masuk ke materi IPA, yaitu tentang zat tunggal dan zat campuran. Ada yang tahu apa itu zat tunggal dan zat campuran? Mari kita pelajari bersama-sama ya anak-anak. Baik, yang pertama yaitu zat tunggal. Ada yang tahu apa itu zat tunggal? Ya, benar sekali. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal juga bisa disebut sebagai zat murni. Zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa. Di sini unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya itu ada besi, emas, aluminium, ada karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Selanjutnya yaitu senyawa. Senyawa adalah terbentuk oleh perikatan kimia dari dua jenis unsur atau lebih. Di sini contoh senyawa itu ada air, garam dapur, asam cuka, soda kue, dan ada vitamin C. Selanjutnya yaitu zat campuran. Zat campuran itu terdiri dari dua. Yang pertama ada zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Yang pertama yaitu zat campuran homogen, juga disebut dengan larutan. Larutan tidak dapat dibedakan antara pelarut dan zat terlarutnya. Zat pelarut atau solvent adalah zat yang melarutkan zat lain, sedangkan zat terlarut adalah zat yang dilarutkan oleh zat lainnya. Baik, di sini Ibu telah menyediakan contohnya, yaitu ada contoh garam dapur dan ada air. Contoh garam dapur dan air ini termasuk ke dalam senyawa. Namun, ketika garam dapur dan air ini disatukan, mereka akan berubah menjadi campuran homogen. Campuran homogennya yaitu air sebagai zat pelarut dan garam dapur sebagai zat yang terlarutnya. Kita satukan seperti ini. Nah, seperti ini jadi disebut dengan campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen itu adalah disebut dengan suspensi. Jadi perlu kalian ingat-ingat ya, campuran homogen itu larutan, sedangkan campuran heterogen itu namanya suspensi. Anak-anak, agar kalian lebih mudah memahami materi tentang zat tunggal, silahkan kalian berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, di sini tugasnya yaitu melengkapi tabel penggolongan unsur dan senyawa yang ada pada gambar tabel berikut ini. Nah, beri tanda checklist pada kolom tersebut. Contohnya yaitu air. Air itu termasuk ke dalam senyawa, lalu kalian checklist bagian senyawa. Seperti itu ya anak-anak. Silahkan berkelompok, satu kelompok 5 orang. Baik, silahkan kerjakan tugasnya ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi berkelompok. Lalu nanti kalau sudah selesai, perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk memaparkan hasil kelompoknya ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua kelompoknya? Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Baik.
Ibu mau minta untuk kelompok 2 terlebih dahulu untuk memaparkan hasil diskusinya. Silahkan perwakilan kelompoknya maju ke depan ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya yaitu kelompok 4. Silahkan ya kelompok 4 maju. Oke, selanjutnya kelompok 3. Nah, yang terakhir ini silahkan maju perwakilan kelompok dari kelompok 1. Wah, hebat semua ya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, semua kelompok sudah maju semua. Nah, dilihat dari hasil yang telah kalian paparkan, ternyata kalian semua sudah dapat memahami materi tersebut ya anak-anak. Tetap semangat seperti ini ya, agar pembelajaran berikutnya dapat jauh lebih baik daripada pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya kita tadi sudah belajar tentang iklan, bentuk-bentuk iklan, tujuan iklan, zat tunggal, dan zat campuran. Sekarang ibu mau nanya nih, apa aja sih kesimpulan dari pembelajaran materi hari ini? Ada yang mau coba jawab? Ya Rani, silahkan. Ya, betul sekali Rani. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, mempromosikan suatu barang atau jasa kepada halayak ramai atau banyak orang. Kedua, bentuk iklan itu ada dua. Yang pertama itu ada iklan baris dan yang kedua itu ada iklan kolom. Nah, kita belajar juga tentang zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan zat campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu disebut dengan larutan, sedangkan campuran heterogen itu disebut dengan suspensi. Nah, itu dia kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian kalian buka buku paketnya, bagian evaluasi dikerjakan ya. Minggu depan dikumpulkan ke ibu. Jangan lupa dikerjakan ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa ya. Selesai. Cukup sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan anak-anak.